Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Bocil ngambek. Sebagai seorang yang telah dewasa, tentu batin dan perasaan Daniel mengatakan itu alasannya. Maafkan aku, Pak, Mah, telah membohongi Alia. Tapi aku punya beberapa alasan atas hal itu dan aku juga akan berkata jujur. Mohon Daniel dengan kerendahan hatinya meminta maaf pada kedua orang tua istrinya. Pikiranmu berlebihan, nak, tak ada sangkutannya dengan hal tadi. Kami membawa Alia ke Amsterdam karena memang sudah waktunya dia diperkenalkan kepada publik. Sebagai pewaris perusahaan keluarga dan acara pertemuan itu memang diadakan di Amsterdam. Jelas Papa secara singkat. Lagian kami juga tidak akan mencampuri urusan rumah tangga kalian. Jika kamu berbohong pada istrimu, itu adalah pilihanmu, nak. Tambah mama yang membuat perasaan Daniel semakin tak karuan. Kejadian tadi sore ada atau enggak, yang pasti sekarang memang kami akan tetap meminta izin padamu untuk membawa Alia ke Amsterdam menghadiri acara bisnis besok, jelas Papa lagi. Tapi Pak, Mah, aku berbohong pada Alia karena beberapa alasan, salah satunya karena tak ingin dia salah paham, dan aku akan menjelaskannya saat sampai di rumah. Daniel berkata sejujurnya, terus berusaha meyakini Papa dan Mama. Iya, Papa tahu, nak, kata Papa memegang pundak Daniel agar kembali duduk di sofa di tengah mereka. Percaya padaku, Pak, Mah, pinta Daniel yang kini duduk di tengah antara Papa dan Mama, merasa bahwa kedua orang tua itu masih tak percaya padanya. Iya, Daniel, kami percaya, kata Mama mengelus lengan menantu mereka yang sudah memohon itu. Dedi mau ikut. Kekeh Alia yang datang sambil menyeret kopernya melihat suaminya yang duduk di tengah orang tuanya seperti tengah memohon. Enggak, Daniel memperbaiki ekspresi wajahnya saat Alia datang. Terus, kenapa mohon gitu? Tanya Alia balik, baru kali ini Alia melihat wajah tegas itu dalam mode memohon. Biasa Al, minta hadiah pada Papa. Kekeh Papa menepuk pelan pundak Daniel. Iya, nanti kami belikan, kata Alia lagi tersenyum menggoda Daniel. Ih, gak ada, malu Daniel. Kenapa gak berangkat besok pagi aja sih? Kan sudah malam, kata Daniel dengan ekspresi wajah tak merentu menatap Alia, Papa dan Mama. Penerbangan Indonesia ke Amsterdam itu memakan waktu seluruhnya 15 jam lebih, nak. Kalau kami pergi besok pagi, kapan kami akan istirahat? Acaranya kan sore jelang malam, jelas Mama tersenyum. Kedua orang tua Alia sadar sepertinya Daniel keberatan, tapi sepertinya dia terlalu sungkan dan tak punya alasan untuk melarang Alia pergi. Tapi mereka juga tak bisa apa-apa, karena memang dalam acara nanti Alia adalah bintangnya. Alia berangkat ya Dedi, kata Alia bersalam begitu mereka sampai di bandara. Hati-hati perginya ya, jaga diri baik-baik, kabari Dedi jika sudah sampai di sana, ucap Daniel menahan sesaknya. Entah mengapa Daniel merasa begitu berat Alia pergi meninggalkannya, bahkan semangatnya seperti hilang. Belum lagi rasa bersalah karena telah berbohong, dan Daniel juga tak bisa jujur sekarang. Entah mengapa perasaan was-was terus menghantui Daniel semenjak dia berbohong pada istrinya. Iya, Dedi juga jaga diri ya, pesan Alia mengecup pipi Daniel. Setelah Daniel bersalam, Alia bersama kedua orang tuanya mulai melangkah memasuki bandara untuk melakukan berbagai pemeriksaan. Saat Alia mulai hilang di tengah keramaiannya orang disitulah rasa sunyi dan hampa menghampiri Daniel secara tiba-tiba. Seolah ada yang hilang dalam dirinya sehingga rasa kesepian itu datang. Setelahnya Daniel pulang mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Hufet, belum di mana. Mana saja aku sudah merindukan gadis bandel itu. Lirih Daniel menyetir sambil memijat pelipisnya sebelah tangan.
Daniel memasuki rumahnya dengan perasaan remuk redam. Sangat banyak sekali orang di sekitarnya, tapi entah mengapa Daniel merasa sunyi bahkan hampa. Daniel menuju kamarnya, tapi saat sampai di tangga lantai 2, dia menghentikan langkahnya begitu melihat akuarium raksasa kesayangan Alia. Lapar, ucap Daniel menatap ikan-ikan yang berkumpul ke tengah itu, lalu dia segera memencet tombol makanan ikan. 3 kali sehari Alia selalu memberi makan ikan di dalam akuarium raksasa biasanya, tapi kini dia telah pergi. Ternyata kehadiran Alia selama 2 bulan ini telah mengisi setiap ruang yang kosong di dalam rumah serta hidupku. Kata Daniel duduk bersandar ke kepala ranjang memandangi foto Alia di ponselnya. Ada rasa bersalah di hati Daniel telah berbohong pada istrinya. Naluriah telah mendului logika sehingga dia memilih berbohong. Padahal kalau dijujur sekalipun belum tentu juga Alia akan marah atau salah paham. Daniel begitu gelisah dan merasa tak nyaman berada di rumahnya sendirian, seolah separuh dari kebahagiaannya telah hilang sejak Alia pergi. Sayang Dedi ke klub, ya. Izin Daniel pada Alia lewat chat, walaupun chat itu masih centang 1. Hufet, Daniel menarik nafas panjang, bahkan hanya untuk sekedar memilih baju di lemari saja dia sudah pusing. Rasa manja seperti bertabur di perasaan Daniel, sampai memilih baju pun merasa tak ada yang cocok. Pakai baju ini aja lagi lah. Pasrah Daniel memilih memakai saja baju yang sudah melekat di tubuhnya daripada harus mengganti. Setelah memakai jaketnya, Daniel segera menuju klub, tempat biasa dia dan teman-temannya datang. Tumben ngajak ke klub, kekeh Siko menepuk pundak Daniel yang sudah duduk sendiri meneguk wine-nya di bawah kerlap-kerlip lampu disko. Sedih amat muka Lonil, tawa meledak Joe melihat tampang Daniel sekarang. Berantem sama bocil lo? Tanya Ray serius, tak biasanya muka Daniel seperti itu. Dia pergi ke luar negeri, jawab Daniel yang membuat keempat temannya terperanjat. Lo berantem pukul Daniel sampai bocil itu memilih pergi? Tanya Ray kaget mendengar Alia pergi ke luar negeri. Daniel langsung menamparkan lengan Ray yang malah berpikir berlebihan. Alia ikut orang tuanya ke Amsterdam untuk hadir dalam sebuah acara bisnis, jelas Daniel supaya temannya tak jadi salah paham. Oh, terus kenapa muka lo gitu amat? Mengertilah sedikit posisi istrimu, kata Mar. Aku mengerti, tapi aku tak bisa memungkiri bahwa aku kesepian tanpa kehadirannya, jujur Daniel dengan lirih. Anggap saja ini ujian Neil. Kadang untuk paham bagaimana berartinya seseorang itu dalam hidup kita, maka saat dia pergilah kita akan menemukan jawabannya. Kata Joe dengan seulas senyum. Keesokan paginya, Daniel memasuki ruang kerjanya dengan kepala sedikit pusing karena matanya tak bisa tidur sepejam pun sejak semalam. Al, kau sangat menyiksaku. Lirih Daniel tak bisa membendung rasa rindunya pada Alia, bahkan tak satupun aktivitas yang Daniel lakukan terasa menyenangkan. Ponsel Alia masih dalam keadaan mati. Daniel sama sekali tak bisa menghubunginya karena Alia masih di perjalanan menuju Amsterdam.
Kemungkinan dia akan sampai siang nanti. Setelah mengetuk pintu, Joe pun masuk ke ruangan Daniel. Bos, ini berkas untuk meeting 15 menit lagi. Silahkan dibaca, jika ada beberapa poin yang kurang paham aku akan menjelaskannya, ucap Joe profesional. Menatap Daniel yang duduk di kursi meletakkan kepalanya di meja seperti anak set menangis. Bos, Joe menepuk pundak Daniel pelan, sama sekali tak pernah melihat Daniel begini. Apa? Kata Daniel dengan suara kecil yang rada manja, membuat Joe tergelak seketika. Hei, ada apa denganmu? Joe tak bisa menahan tawa begitu Daniel mengangkat wajahnya. Aku rindu Alia. Lirih Daniel lagi, entah apa yang terjadi pada dirinya. Daniel merasa begitu tersiksa sampai tak ingin melakukan apa. Apa dia hanya ingin bertemu Alia? Mil, Joe merasa ngeri melihat Daniel yang sekarang melebihi kategori bucin sampai dia tak bersemangat sama sekali padahal baru ditinggalkan Alia semalam. Apa aku ke Amsterdam aja ya, susul Alia? Demi apapun Daniel sama sekali tak bisa jauh dari Alia. Astaga Neil, gak malu lo sama mertua, nanti mereka sangka lo curigaan nantinya. Pendapat Joe yang membuat Daniel semakin memelas. Daniel tahu apa yang dibilang Joe itu benar, hanya saja entah kenapa Daniel tak bisa menahan diri untuk bertemu dengan Alia. Hufat, aku mau pulang saja, nunggu Alia telepon. Mood Daniel benar tak baik sampai bekerja yang biasanya sangat dia senangi terasa memuakkan. Joe hanya menatap Daniel yang berjalan keluar itu dengan sejuta pertanyaan. Apa istrinya hamil ya? Sampai dia segitunya, batin Joe bertanya-tanya. Seumur hidup dia tak pernah melihat Daniel seperti ini, sampai uring-uringan bahkan terlihat manja. 3 hari kemudian. Terakhir kali Daniel ke kantor adalah kemarin, sejak saat itu dia tak lagi ke kantor, bahkan tidak keluar kamar. Pria itu hanya mengurung dirinya di dalam kamar, bahkan tak mau makan tapi juga tak mau menjawab telepon Alia lagi. Alia bergegas pulang, bahkan pulang lebih dulu dari orang tuanya. Dia sama sekali tak bisa tenang mendapat laporan dari pelayan tentang perubahan sikap Daniel sekarang. Belum lagi kedua orang tua Daniel juga tengah di Australia, sehingga tak ada yang akan berani bertanya Daniel kenapa. Saat Alia membuka pintu kamar, yang dia lihat adalah Daniel yang duduk bersandar ke kepala ranjang dengan bibir pucat. Sepertinya pria itu benar tak makan sama sekali. Daddy, Alia menghampiri lalu akan memeluk, tapi Daniel langsung menghindar, bahkan duduk sedikit menjauh dari Alia. Daddy, kenapa? Tanya Alia memeluk paksa Daniel sampai pria itu diam dalam pelukannya. Kamu jahat. Udah gak sayang lagi sama Daddy. Lirih Daniel dengan perasaan yang sangat sensitif seperti anak kecil merajuk yang telah lama ditinggal. Loh, kok bilang gitu? Kan Alia pergi ke Amsterdam sama papa mama, izin juga sama Daddy, kata Alia bingung melihat Daniel yang tiba-tiba begini, belum lagi perasaan sensitifnya. Entah mengapa Daniel sama sekali tak bisa menahan rasa sedih yang menyelimuti hatinya. Lama ditinggal Alia membuat dia merasa Alia sudah tidak menyayanginya lagi.
Demi Tuhan rasanya Alia benar ingin tertawa melihat tingkah Daniel yang seperti bocil ngambek. Alia melonggarkan pelukannya lalu memegang pipi Daniel dengan kedua tangannya menatap lekat wajah pria dewasa itu. Tuh kan kamu ketawain Dedi. Kamu beneran udah gak sayang Dedi lagi, rengek Daniel dengan suara seraknya. Bahaha. Alia yang awalnya sangat iba melihat kondisi Daniel, akhirnya tertawa keras sambil memegang perutnya melihat tingkah aneh Daniel yang tak biasa. Gak, malas lihat Dedi, bosan. Ketus Alia tiba dengan seriusnya membuat mental Daniel ciut seketika. Al, jangan tinggalkan Dedi lagi. Suara lirih Daniel mengejar Alia yang akan melangkah pergi, memeluk Alia dengan posesif dari belakang. Jangan pergi Al, Dedi kesepian. Jujur Daniel begitu sendu sampai Alia yang awalnya berpikir Daniel bercanda langsung berbalik. Alia langsung memeluk Daniel saat sadar perasaan suaminya benar sensitif bukan bercanda. Daniel membalas pelukan Alia tapi tubuhnya terasa sangat panas. Dedi demam, Alia meletakkan tangannya di kening Daniel yang terasa panas. Kepala Dedi sangat pusing Al, keluh Daniel merasa begitu lemas. Alia kembali memapah Daniel ke atas ranjang tapi Daniel tak mau berbaring jika Alia tidak ikut. Ya udah berbaring di sini, lembut Alia duduk bersandar di ranjang meluruskan kakinya. Bersambung.